Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bertemu dalam mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas eh, kelas 11 TKJ 1, 2, dan 3. Baik, untuk memulai materi pada kesempatan hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian untuk absen ya di live chatnya nama beserta kelas. Baik, kalian kelas 11, kemarin kita sudah ngebahas tentang kesiapan dalam prakerin ya. Jadi kemarin sudah bagaimana membangun sebuah jaringan LAN ya, Local Area Network. Nah sekarang bagaimana kita melakukan perawatan dan troubleshooting komputer. Ini untuk kesiapan kalian semua untuk praktek kerja lapangan ya di perusahaan, di kantor-kantor ya kan maupun di instansi. Karena apa? Karena jurusan teknik komputer jaringan erat kaitannya dengan perawatan komputer yang berhubungan dengan komputer. Mau tidak mau kalian harus menguasai itu. Makanya ini saya mengulang kembali. Ini kan materi kelas 10, mata pelajaran komputer dan jaringan dasar ya, jaringan komputer dasar. Baik, di sini bisa disimak ya, perawatan dan troubleshooting komputer. Jadi cakupan materi yang kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama perawatan komputer, lalu troubleshooting dan perbaikan PC, terus memeriksa hasil perbaikan PC, troubleshooting dengan software aplikasi. Ya, ini yang akan kita bahas. Baik, jadi ini ada pengertian apa itu komputer. Jadi komputer merupakan salah satu perangkat elektronik ya, yang sangat rawan yang mengalami kerusakan ya. Di antara komponen komputer yang sering mengalami kerusakan adalah komponen hardware. Ya. Kerusakan hardware seringkali disebabkan oleh debu, panas, ya, magnet, dan air. Ya, jadi komputer itu kan berhubungan dengan program juga. Jadi perawatannya pun lebih ekstra, lebih hati-hati. Jadi dia tidak seperti elektronik yang lain kayak TV tinggal dimatikan. Tapi komputer melalui proses ada prosesnya, bisa kalian shutdown ya kan, turn off seperti itu. Jadi tidak boleh langsung dimatikan atau colokannya dicabut seperti itu. Nah, oleh karena itu kiranya perlu untuk melakukan pengecekan sesering mungkin untuk menghindari kerusakan yang berat ya. Seperti itu. Oke, ini perawatan komputer. Jadi kalian perlu tahu, jadi perawatan komputer itu yaitu salah satu langkah ya untuk merawat komputer baik berupa hardware maupun softwarenya. Ya, dengan tujuan apa? Agar komputer tetap bisa digunakan dengan baik ya, sesuai dengan fungsinya. Ya. Terus beberapa peralatan yang mungkin diperlukan dalam perawatan komputer diantaranya yang kalian harus persiapan yaitu pertama obeng, yang kedua kuasnya ya. Terus yang ketiga senter untuk melihat di dalam casing ya. Terus tang juga ya, dan juga thermal atau grease ya, dan lain sebagainya ya. Oke. Di sini kita selanjutnya yaitu tipe perawatan komputer. Jadi ada dua macam tipe perawatan komputer. Yang pertama perawatan pasif dan perawatan aktif. Apa itu perawatan pasif? Jadi perawatan pasif yaitu perawatan yang lebih mengarah kepada faktor lingkungan ya, dan benda-benda non komputer yang membantu kinerja PC. Jadi perawatan ini meliputi proteksi terhadap lingkungan yang normal, baik secara fisik maupun elektronik. Contohnya apa? Contohnya ketika meja. Jadi meja itu kan buat menyimpan komputer. Jadi kalian harus melihat dengan baik-baik. Meja itu berfungsi dengan baik, tidak ada jadi komputernya jatuh atau layarnya atau LCD-nya jatuh, dan juga harus dilihat juga lingkungan, apakah lingkungannya sering terjadi banjir atau apa. Jadi instalasi listriknya pun harus diperhatikan ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi, contohnya juga
ada tikus atau apa, pengkabelannya harus diperhatikan. Nah, lanjut yang kedua, perawatan aktif. Apa itu perawatan aktif? Jadi perawatan yang mengarah kepada komponen-komponen komputer. Jadi meliputi software dan hardware. Ya, jadi intensitas dalam melakukan perawatan ini tergantung pada kondisi lingkungan dan kondisi komponen itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini teknik perawatan komputer. Jadi pertama secara software kita lihat. Jadi metode ini dilakukan menggunakan aplikasi tertentu, ya, guna menjaga performa komputer itu sendiri. Seperti misalnya hard disk, ya, RAM, ya, floppy disk dulu ada, atau sekarang sudah tidak ada, ya. Atau untuk colokan flash disknya seperti itu, ya. Terus atau HDMI-nya, ya kan, harus diperhatikan. Oke. Terus juga contohnya untuk secara software, misalnya kita bisa menginstal tune up utility, ya kan, atau bisa menggunakan defragmentasi defragmentasi hard disk, ya, agar kadang ketika kita mendelete suatu file itu kan acak-acakan. Dengan defrag ini dirapikan kembali file-filenya, ya, seperti itu. Bisa juga melalui site cleaner, ya kan. Jadi dibersihkan juga temporary-nya yang tidak diperlukan, file-filenya dihapus, ya, atau bisa pakai slim cleaner. Dan masih banyak lagi software-software untuk membantu kinerja dari komputer itu sendiri dan juga perawatan, ya. Dan yang kedua secara hardware, yaitu atau fisik, dilakukan dengan membongkar komputer itu sendiri, ya, dan membersihkan setiap komponennya. Jadi harus rajin, jangan sampai kita hanya sebagai pengguna saja, ya. Sering harus kita rawat komputer, ya. Biasanya ada debu, ya kan, seperti itu. Jadi harus sering dibersihkan. Oke. Nah, ini kita ambil contoh perawatan keyboard, ya kan. Jadi yang perawatan yang harus rutin dilakukan adalah melakukan pembersihan debu dan kotoran secara berkala. Jadi biasanya keyboard itu kan ada tombol yang tidak berfungsi atau apa. Jadi seringkali itu bisa jadi karena debu, ya kan, yang harus kita bersihkan. Jadi yang pertama itu debu dan kotoran dapat masuk ke dalam keyboard, ya, melalui sela-sela tombol pada keyboard. Makanya ada biasanya kayak silikon itu, ya, buat penutup keyboard, ya, agar bersih. Terus debu dan kotoran akan menumpuk menjadi banyak, ya, dan mengeras sehingga akan mengganggu kenyamanan dalam menekan, ya kan, tombol atau tombol keyboard akan menjadi keras, ya kan, yaitu dia. Terus selain debu dan kotoran padat, kotoran jenis cair juga sangat sering terjadi, ya. Jadi hati-hati. Contohnya minuman yang tumpah merupakan penyebab yang sering terjadi, ya. Ketika kita lagi kerja, biasanya mungkin ada minuman kita taruh di samping karena kita tidak sengaja tersenggol, akhirnya mengenai keyboard, itu pun berbahaya, ya, dan bisa menyebabkan keyboard macet, ya kan, atau bisa menyebabkan ada hubungan arus pendek, ya, dan akhirnya terjadi kerusakan. Oke, selanjutnya yaitu deteksi kerusakan hardware. Jadi jenis kerusakan hardware dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama, kerusakan yang bersifat temporary. Jadi kadang-kadang, ya, ketika kita lagi asik-asik main komputer, tahu-tahu komputer hang, ya. Terus hard disk kadang berbunyi, ya kan. Dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, kerusakan sedang atau sering, ya. Misalnya contohnya tombol power macet, ya kan, ketika kita nyalakan ini tombol kok macet gitu, ya. Nah, itu sering. Terus tombol keyboard sering macet, ya. Terus yang ketiga, kerusakan total. Nah, ini yang lebih parah. Jadi contohnya kipas pendingin yang sudah tidak bisa berputar karena debu, ya, atau ada arus pendek, ya, sama sekali, atau monitor tidak hidup, ya, seperti itu. Nah, itu sangat berbahaya sekali kalau misalnya kipas, ya,
apalagi fan untuk CPU-nya mati, itu bisa menyebabkan CPU-nya terbakar, prosesornya. Nah, ini deteksi kerusakan hardware dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu identifikasi kerusakan berdasarkan visualisasi dan kode tertentu, seperti suara, ya kan, hasil keluaran monitor seperti apa, fungsi dan hasil kerjanya kalian lihat dan deteksi. Yang kedua, identifikasi kerusakan dengan software. Tadi kan sudah ada software-software pendukung untuk membantu mengecek kerusakan komputer, ya kan. Yang ketiga, deteksi kerusakan secara fisik. Contohnya apabila panas komputer terlalu tinggi mengakibatkan performa menurun, ya. Bisa diakibatkan karena putaran kipas yang lemah atau mati. Nah, itu yang saya tadi bilang. Jadi harus diperhatikan benar-benar kerusakan-kerusakan yang ada di komputer. Jangan dibiarkan yang ada maka fatal yang menyebabkan komputer akan mati total. Nah, ini contoh kemungkinan kerusakan komputer dan penanganannya. Nah, yang pertama misalkan komputer mati. Jadi apa yang harus dilakukan? Identifikasi dan penanganannya seperti apa? Yang pertama yaitu periksa kabel powernya, ya, arus listriknya, ya, kabel powernya. Ada arus tidak? Gitu. Jangan sampai kita sibuk macam-macam. Oh, ternyata listriknya padam, ya kan? Yang menyebabkan komputer mati. Atau juga kabelnya tidak tercolok dengan baik ke power supply-nya. Ya, terus periksa sumber tegangannya, ya. Jangan sampai komputer tegangannya misalnya 500 watt, ya, atau berapa, ya, di rumah kalian pakainya misalnya 900 watt atau apa, di rumahnya ada kulkas, AC atau apa, ya. Akhirnya tidak kuat dan akhirnya turun, ya. Terus periksa switch on off komputer, ya. Di situ kalian lihat identifikasi berfungsi dengan baik atau tidak, ya, switchnya. Terus periksa power supply, ya, misalnya bentuk kotak itu untuk dari kabel listrik ke power supply, baru menghubungkan ke kabel-kabel lainnya di casing, ya. Itu harus kalian identifikasi dan penanganan. Oke. Nah, komputer hidup tapi tidak dapat booting nih. Ya, jadi apa yang harus diperhatikan? Ini ada contohnya, jadi berbentuk command prompt, ya, ada keterangan seperti ini. Jadi identifikasi dan penanganannya seperti apa? Yang pertama periksa RAM-nya, ya, apakah bermasalah RAM-nya atau kotor, ya kan? Nah, terus biasanya ada bunyi tuh, bunyi bip, ya. Kita bahas di Google Classroom, ya. Bunyi bipnya itu ada macam-macam, ada bunyi sekali, ada 3 kali. Ada yang sekali tapi panjang, seperti itu. Itu ada maksudnya, ya, dan penanganannya. Terus yang ketiga, periksa dengan software diagnos, ya. Diagnosa kita periksa, ya, ada apa. Terus yang keempat, periksa konfigurasi BIOS-nya. Ya, biasanya ketika kita masuk, biasanya tekan Del, ya, atau biasanya macam-macam komputer. Ada yang Dell, ada yang F10 atau F12, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada lagi komputer saat booting masuk dalam keadaan safe mode, ya. Kadang kan kita, ya, ketika nyalain, waduh, panik nih. Kok langsung ke safe mode, ya? Apa itu yang harus dilakukan? Jadi yang pertama kemungkinan terkena virus. Jadi ada banyak faktor. Ya. Yang kedua, sistem operasi mengalami kerusakan, ya. Misalnya kita lagi menyalakan komputer, tahu listrik padam, ya kan. Jadi tidak mati secara baik. Biasanya dia langsung safe mode, ya. Atau dia komputer restart komputer, ya, komputernya. Terus yang keempat, jika di restart masih saja masuk safe mode, maka perlu di reinstall OS-nya, ya. Seperti itu. Atau kadang juga kita secara paksa dimatikan. Biasanya ketika kita nyalakan lagi, dia ke safe mode, ya. Nah, itu solusinya
ya kita bisa install ulang sistem operasinya. Ya, makanya diperlukan kalian bikin partisi dua. Yang pertama misalnya C-nya itu untuk sistem operasi, yang D-nya untuk data. Nah, jadi ketika sistem operasinya rusak, C-nya saja yang diformat, ya, diinstal ulang. Jadi datanya aman di D, jangan digabung, ya. Jadi data aman. Nah, komputer sering mengalami crash ya atau hang. Nah, seperti ini tampilan nanti, biru biasanya. Apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama, bisa kemungkinan terinfeksi virus atau trojan ya. Kita scanning dengan antivirus ya, dan update sistem operasi. Yang kedua, periksa RAM komputer ya. Seringkali biasanya RAM-nya kotor atau apa, kita bersihkan ya. Atau ada pin-pinnya rusak atau apa, ya mau nggak mau kita harus beli baru ya. Yang ketiga, adanya software yang bersifat ya trial ya, atau selalu update ke internet ya. Jadi ya usahakan kita menggunakan software yang original ya, seperti itu. Lanjutnya yaitu keyboard kadang tidak dikenali atau tombol tidak berfungsi. Nah, penanganannya seperti apa dan identifikasinya? Yang pertama, port keyboard ya kan tidak terpasang dengan baik ya. Jadi portnya diperhatikan ya, port dari komputernya itu dilihat ya. Dia colokannya itu kan biasanya PS2 ya, atau enggak sekarang USB. Dilihat colokannya terpasang dengan baik atau tidak. Terus tombol keyboard sudah rusak ya, dilihat, dicek dulu. Nah, biasanya kalau misalnya masih rusak, mau tidak mau kita ganti. Terus 3, perangkat keyboard rusak total ya. Oke. Terus yang keempat, jika keyboard sudah diganti baru tapi masih belum berfungsi, maka kemungkinan kerusakan port atau sistem operasinya. Seringkali kayak contohnya Windows 10, ketika kita update ya kan, terus kita tahu-tahu kita matikan, update-nya tidak berhasil, biasanya masalah ke keyboard. Seperti itu. Nah, itu biasanya kita harus setting ulang settingan keyboardnya. Itu sering terjadi. Nah, ini mouse ya. Jadi mouse tidak terdeteksi dan tidak bekerja dengan baik. Bagaimana identifikasi dan penanganannya? Yang pertama, kemungkinan kerusakan terjadi pada mouse itu sendiri. Kadang kan jatuh atau apa ya kan. Nah, terus identifikasi ya, sama seperti kerusakan pada keyboard, kita cek ya, ataukah kabelnya atau apanya ya kan. Tadi portnya dicek ya. Sekarang kan sudah ada yang model infrared ya kan, ada juga yang sekarang yang model wireless, harus dilihat. Bisa juga baterainya sudah habis, harus dilihat, seperti itu. Terus ini tanggal dan jam Windows sering kadaluarsa ya. Biasanya di kanan ada tuh ya, bisanya jam ya dan tanggalnya. Apa yang harus dilakukan? Kalian buka casingnya, kalian cek baterai BIOS-nya ya, CMOS-nya. Biasanya baterainya sudah habis, diganti aja. Biasanya baterainya kayak model baterai jam, seperti itu ya. Jam tangan ya, bukan jam dinding. Oke. Terus menambah keping RAM tapi tidak terdeteksi OS. Misalnya kita RAM-nya 2 GB, kita mau tambahin lagi 2, bisa jadi 4. Nah, gimana identifikasi dan penanganannya? Kok kita udah 4 GB tapi di sistem operasinya masih 2 GB? Jadi periksa apakah seri dan tipe RAM-nya sama dari yang awal. Makanya ketika kita membeli sebuah atau merakit sebuah komputer, usahakan kita tahu dulu tipe mainboard-nya seperti apa. Budayakan membaca manual book-nya dari situ. Di situ ada tipe RAM-nya seperti apa, ya kan? Terus periksa slot RAM-nya apakah mengalami masalah. Ya. Gitu. Lanjutnya, komputer lambat. Jadi apa yang harus kita lakukan dan identifikasi? Yang pertama, panas komputer terlalu tinggi. Ya, jadi harus diperhatikan juga suhu ruangan ya. Makanya biasanya kalau komputer
ya ber-AC ya. Tapi kadang juga kalau nggak ber-AC biasanya casingnya dibuka kalau di rumah, pakai kipas biasanya. Karena komputer pribadi ya. Tapi kalau di kantor biasanya kan AC seperti itu. Yang kedua, terlalu banyak aplikasi berjalan sehingga menyebabkan kinerja terlalu berat dia, menyebabkan lambat. Terus antivirus yang sedang berjalan biasanya itu juga menyebabkan lambat, komputer lambat. Terus kapasitas RAM yang kecil, makanya mau tidak mau harus ditambah agar komputer tidak lambat. Yang kelima, komputer lambat karena terinfeksi virus. Ya. Yang keenam, kapasitas harddisk yang hampir habis. Ya. Jadi karena harddisknya udah mendekati mau habis, biasanya komputer agak melambat. Terus yang ketujuh, prosesor yang sudah mengalami crash atau rusak. Gitu. Jadi ada banyak faktor, kalian definisikan dulu. Ya, identifikasi dulu, jangan langsung diponis. Ganti ini itu ya. Jadi kalian itu menjadi solusi dari setiap permasalahan komputer, apalagi jurusan TKJ ya, teknik komputer jaringan. Terus monitor tidak mau menampilkan output grafik, menampilkan di layar. Nah, apa identifikasi dan penanganannya? Pertama, periksa kabel VGA-nya tercolok dengan baik atau tidak. Yang kedua, periksa PGA adapternya ya. Yang ketiga, periksa konfigurasi BIOS-nya, ya, BIOS-nya. Ya. Terus yang keempat, monitor mengalami kerusakan atau monitornya sendiri yang rusak, ya. PGA sudah nggak ada masalah, ya kan. Terus di BIOS-nya juga nggak ada masalah, kalian cek, ya mungkin monitornya yang harus diganti. Nah, ini memeriksa hasil perbaikan hardware. Ya, tadi kan kita permasalahan. Nah, ini memeriksa hasil perbaikan hardware. Nah, jadi setelah melakukan perbaikan hardware, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan. Jadi hal ini dilakukan agar untuk memastikan apakah perbaikan sudah berhasil atau belum. Ya, salah satu pemeriksaannya adalah dengan menggunakan software atau aplikasi bawaan dari OS ya, terlepas itu Windows, Linux ya kan, atau Macintosh ataupun yang lainnya. Contoh program aplikasi bawaan OS yang bisa digunakan adalah contohnya BIOS ya, Device Manager, terus Sistem Informasi atau DirectX ya, DirectX ya. Nah, ini ada BIOS. Jadi BIOS merupakan firewall ya, yaitu sebuah tools yang telah disediakan pada motherboard. Jadi BIOS dapat digunakan untuk mendeteksi hardware melalui software ya kan. Jadi mengetahui kondisi suhu dari CPU ya kan, CPU dari CPU dan motherboard. Jadi suhu prosesor itu tidak boleh melebihi 60 derajat ya. Yang normalnya itu apa? Normalnya itu seharusnya antara 40 sampai dengan 50 derajat. Kita bisa mantau di BIOS. Terus ini ada Device Manager. Jadi Device Manager, jadi tools yang ada pada Windows ya. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk melakukan pengecekan seluruh perangkat yang terhubung pada komputer ya, secara keseluruhan. Kalian bisa lihat di sini. Di sebelah kiri ada gambarnya. Jadi tools ini dapat digunakan untuk di-disable atau enable hardware yang dipasang, dan juga untuk uninstall ya, driver maupun update driver ya. Jadi Device Manager juga dapat memberikan informasi apakah driver sudah terinstall dengan baik atau belum. Ya. Nah, pada kotak dialog di samping terdapat semua hardware ya. Kalian bisa lihat di kiri ya. Semua sudah terinstall ya dan terpasang dengan benar, maka tidak akan muncul tanda seru seperti ini. Ini ada nih ya. Tanda serunya seperti ini. Oke. Jadi tanda seru. Jadi kalau ada tanda seru seperti itu biasanya ada permasalahan. Apakah itu belum diinstal ya kan? Ataupun ya biasanya belum diinstal atau drivernya belum ada. Nah, itu kalian harus install dulu.
Ini sistem informasi. Jadi sistem informasi ini digunakan untuk mengetahui informasi bagian hardware. Kalian bisa lihat di sini OS-nya apa, versi berapa, ya kan? Terus manufakturnya dari siapa, terus sistem name-nya apa, ketahuan semua di sini. Prosesornya, BIOS-nya, ya kan? Jadi tools ini gunakan juga dilengkapi dengan fasilitas yang mampu digunakan untuk mendiagnosis jaringan hardware dan file system. Jadi ada orang bilang, ini komputernya seri ini, prosesornya ini, bla bla bla, ya kan? Kalian cek aja sistem informasinya, ya. Jadi tidak bisa dibohongi. Nah, ini ada DirectX ya. Jadi biasanya DXDiag ya, kalau di run kalian DXDiag, enter, dia langsung terbuka tuh. Jadi aplikasi bawaan dari Windows yang digunakan untuk mendiagnosis semua hardware yang berhubungan dengan grafis, network, dan multimedia. Jadi tools ini mampu mendiagnosis sistem display monitor, ya, sound, ya kan, musik, input, dan network. Jadi bisa kelihatan di sini semua. Caranya gimana? Kalian run, terus ketik DXDiag. Diag itu diagnosis, Di sini ada namanya POS, yaitu Power On Site Test ya. Jadi apa? Jadi tes yang dilakukan oleh komputer atau PC untuk mengecek fungsi-fungsi komputer apakah bekerja dengan baik. Jadi POS ini berjalan pada saat booting, awal menyalakan mesin komputer. Jadi jika komputer mengalami masalah, biasanya dia akan mendeteksi gejala kesalahannya melalui POS ini. Jadi berupa peringatan, pesan ya, dalam bentuk biasanya suara ataupun tampilan visual di monitor. Biasanya dia langsung ngedetect, biasanya ada bunyi ataupun visualnya seperti apa. Nah, cara kerja POS ini, jika ada salah satu prosedur POS yang tidak berhasil ya dilewati, maka PC akan menerima pesan peringatan. Ya. Peringatan. Jadi peringatan kesalahan dari POS ya. Jadi peringatan kesalahannya itu bisa berupa bunyi beep ya, misalnya beep yang dikeluarkan melalui speaker ya kan, speaker dalam motherboardnya yang terhubung dengan motherboard atau tampilan di layar monitor sesuai dengan standar masing-masing motherboard. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari POS ini adalah suatu proses pemindai ya kan, atau pengecekan pada komponen-komponen atau hardware pada komputer saat komputer baru dinyalakan atau booting ya. Apabila ada suatu masalah, POS ini akan memberikan suatu kode berupa bunyi atau beep ya. Nah, kita akan bahas di Google Classroom bunyi apa aja gitu ya. Videonya ntar akan saya kirim. Baik, pertemuan kali ini tadi kita sudah bahas banyak mengenai perawatan dan troubleshooting komputer ya kan, dan mau tidak mau Anda jurusan teknik komputer jaringan ya kan harus menguasai itu ya, karena SMK kan kompetensi kaliannya apa, dan itu akan diuji ya, apalagi ntar kalian prakerin ya di perusahaan atau apa, mau atau tidak mau kalian akan berhubungan dengan komputer ya. Anda membawa nama sekolah, membawa nama diri Anda ya kan, bawa nama guru. Kalau Anda bagus, itu mungkin nilai plus buat kalian, buat sekolah ya, buat semuanya. Siapa tahu Anda pun ntar bisa direkrut ketika lulus menjadi pegawainya ya kan, seperti itu. Tapi kalau Anda tidak menguasai, itu mungkin merupakan coreng juga buat sekolah ya. Jadi terus belajar di kondisi pandemi ini ya, seperti itu, dimanapun kita belajar ya. Baik, pertemuan kali ini selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, kalian ulang kembali videonya, dan apabila tidak kurang paham juga bisa kalian tanyakan ke saya di GCR, kita grup, kita diskusi bersama, kita cari solusinya bersama-sama. Baik, pertemuan kali ini saya akhiri. Sehat selalu semuanya dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.